berumah tangga. Saya ambil dari kitab Perjanjian Baru, Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-27. Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai 27. Saya bacakan kepada kita sekalian, demikian firman Tuhan dengan perikop dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Yang berbahagia adalah mereka yang dengar firman Tuhan dan yang melakukan dalam kehidupan setiap hari. Baik, bagaimana perasaannya? Bagaimana perasaannya? Bahagia. Bahagia. Oke. Cinta, bahagia, bahagia. Harus bahagia. Begitu nyebut dia bahagia, yang kata lain. Bapak Ibu Saudara, hari ini saya majelis jemaat Danau Sadar, orang tua dan seluruh kita yang boleh hadir pada saat ini berkumpul karena tulus kasih dan cinta. Jadi kemarin ketika dilaporkan oleh Resort untuk bertugas hari ini dalam pemberkatan, saya kembali melihat datanya. Luar biasa nama ini, ya. Dulu dijodohkan? Tidak. Hah? Dijodohkan? Apa tidak? Aku juga ingin kemana itu? Dijodohkan? Iya, oh benar, dijodohkan. Jadi memang sengaja namanya tulus kasih dan cinta itu. Jadi ya, uangku dapat kawalan meresot, mahal, pengen duit tuh. Gue ada punya pahala, ada duit tulus kasih. Alat dia babi cinta. Jadi nanti ingat ya hari ini, kalau kalian dalam nama Tuhan mendapatkan anak, hubungkan nama setia di dalamnya. Iya, ini saya permintaan saya. Jadi ingat, kalau datang pokoknya perempuan kalian terserah nama panjangnya siapa, diawali dengan siapa, entah di nama awal, nama tengah, nama akhir, jangan lupa melengkapinya setia di dalamnya. Ya, amin, amin. Ya, kalau kalian masih lengkap,
karek bentuk aku tuh. Bahan gitu. Artinya memiliki rumah yang sesuai dengan impian pasangan. Dan tentunya saya yakin dan percaya impian itu tidak ada impian yang buruk. Barangkali rumah karek tidak, ya. Pasti ada bayangan bentuk rumah itu seperti apa. Dibentuk dengan hal yang baik, dengan bahan-bahan yang baik, dengan harapan rumah itu bertahan dengan lama, rumah itu membawa kenyamanan, rumah itu menjadi berkat bagi orang yang di dalam. Tetapi sering kali Bapak Ibu saudara-saudari tetap saja tenge ini dia nampak rumah kita hanya dulu. Ada saja yang membuat rumah kita itu bisa hancur, bisa runtuh. Baik itu raya, baik itu karena bahannya yang mungkin, karena keuangan kita yang tidak mencukupkan untuk membeli bahan yang sangat bagus, sehingga dia penting akhirnya tinggi rumah. Jadi lambat laun rumah ini kena panas, kena hujan, ya rumah ini akhirnya menjadi reot, bisa jadi seperti itu, sehingga perlu pembaharuan. Jujur iya. Jaka bihin teh aku, barangkali kenampi duit tak, kalau kue aku mau duit yang penting nampak rumah dia nahap, dia capat rumah tuh hancur, bisa seperti itu kita berpikir. Artinya Bapak Ibu saudara-saudari, sebagaimana mungkin kita memikirkan bahan-bahan yang baik untuk rumah yang kita miliki. Dan hari ini menjadi pengantar ilustrasi kita bahwa ternyata dalam kehidupan rumah tangga pun kita perlu membangun rumah itu yang tidak berbentuk fisik, tetapi kehidupan rumah tangga yang dijalani. Ada dua dasar di situ dikatakan. Dan dasar itu dikatakan orang bijaksana, dalam perumpamaan orang bijaksana dan perumpamaan orang yang bodoh. Tulus kasih dan cinta. Kalau harus memilih, suka disebut orang bodoh, suka disebut orang bijaksana. Mau disebut dengan orang bodoh atau orang bijaksana? Bijaksana. Coba yang banyak ini nyebut rumah, ya. Tempelin dulu, belum kaitan. Ya, artinya bukan hal yang mudah. Ketika kita mendengar dan ketika orang bahkan kita disebut dengan kata orang bodoh, alangkah lebih nyamannya ketika kita mendengar luar biasa bijaksana itu. Tetapi firman Tuhan pada saat ini tidak neko-neko, tidak memiliki kata-kata yang lain, hanya dua pilihan, bijaksana dan bodoh. Dalam sebuah pemahaman, dia dikatakan bijaksana ketika ia mau mendengar dan melakukan firman Tuhan. Itu bijaksana. Tetapi dia dikatakan orang yang bodoh ketika ia hanya mendengar tetapi tidak melakukan. Nah, hari ini tulus kasih dan cinta ini berdiri pada sebuah mendengar. Ya, lapangannya nanti mereka lakukan atau tidak itu pilihan mereka, dan mereka hari ini memilih mau menjadi orang yang bijaksana. Dan hari ini mereka mendengar, ya, orang bodoh keluarga. Bahwa ketika memulai saya katakan untuk air ini dengan berbagai macam hal sekeliling perahu kalian, maka kalian. Di situ ada badai, di situ ada kayu melintasi perahu itu, di situ ada angin, di situ ada hantaman gelombang. Bersama-sama mendayungnya supaya dia seimbang. Tidak hanya cinta yang mati-matian mendayung, tidak hanya tulus kasih yang mati-matian mendayung. Kalau hanya satu ke kiri, coba kita namanya itu kita mendayung. Ada kipasnya yang hanya terus ke kiri yang bermain, ya akhirnya oleng. Tapi kalau sama-sama mencapai garis finish dengan selamat, ya, ini menjadi dasar. Dan saya katakan Bapak Ibu Saudara, setiap saya khotbah pelayanan atau pelayanan pernikahan, ini juga selalu menjadi pembelajaran bagi saya. Tidak hanya sekedar saya sampaikan, ini menjadi pengingat kepada saya. Kalau menghadapkan suami atau istri yang keras, apa yang harus saya lakukan? Hari ini kita bersama-sama belajar pentingnya kehidupan di dalam rumah tangga yang saling mengasihi dengan ketulusan cinta dan kasih.
Saya berharap selanjutnya akan ada ucapan syukur atas hari pernikahan kalian. Tunjukkan, dengar firman Tuhan, artinya jadikan Tuhan yang utama dalam kehidupan. Bila itu Dimas mengatakan tuh itu nihau gitu bergereja. Jangan di mana pun kalian berada, buktikan kalian sudah menjadi satu keluarga yang sah. Pilih kakak, pilih Tuhan. Dia beragama Kristen Protestan. 70, saya ambil 70 kakak. Ya. Rencana Dimas tuh baik-baik anak-anak danau. Berarti saya juga ibaratkan ada sekian puluh kakak, 70 kakak di danau. Tambah kalian berdua, 71. Ya. Atau ketika kalian di sini tambah kalian berdua juga 71. Artinya ketika saya mengatakan itu pernikahan itu tidak hanya dicatat sebagai anggota jemaat yang sah menurut aturan gereja, tetapi buktikan itu kalian sebagai warga jemaat. Jadi saya sering berkali mengatakan jangan hanya datang kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara saya kalau ada maunya. Kenapa saya katakan demikian? Kalau mau baptis baru ke gereja, kalau mau Natal tuh kita tuh ke Natal baru ke gereja, ketika mau perjamuan kudus baru ke gereja. Ya, saya tahu tugas tanggung jawab kita, tetapi mari miliki kerinduan. Identitas kita itu tidak hanya dicatat di KTP, tetapi identitas kita itu pun dicatat di dalam kehidupan beriman kita kepada Tuhan. Alinarai sabujurna, kita memang tidak melihat, kita memang tidak pernah mendengar. Allah itu selalu memiliki kerinduan kepada kita. Kue keben diingatkan melete, kue keluarga dia sampai dalam kata sekian puluh tuh. Buhe dia pun kita keben tuh tentang persekutuan. Allah rindu. Jadi jangan kita hanya terus menuntut Tuhan. Tuhan, saya mau ini Tuhan. Kalau Tuhan kita bisa mendengar berbicara, kue dia itu dia puji akan bayar itu sama yang bisa seperti itu. Artinya Bapak Ibu saudara-saudari, ketika hari ini kita bersama-sama menyaksikan cinta kasih kedua calon mempelai akan diteguhkan dipersatukan. Ini menjadi peringatan kepada kita. Mari berjabat tangan. Dan silakan untuk mengucapkan janji di hadapan Tuhan dan sidang jemaat. Saya tulus kasih mengambil engkau cinta menjadi istriku, dan saya berjanji untuk mengasihi dan memeliharanya baik dalam keadaan sakit ataupun sehat, dalam kesukaan ataupun keduraan, hingga kematian memisahkan kita. Saya cinta engkau, tulus kasih menjadi satu. Saya berjanji mengasihimu, memelihara, mengendakan sakit atau sehat, dalam kesukaan, keduraan, hingga kematian mengisahan kita. Oleh karena saudara tulus kasih dan saudari cinta telah mengikrarkan perjanjian yang suci ini dan telah mengucapkan perjanjian ini di hadapan Allah dan sidang jemaatnya, maka saya meneguhkan nikah saudara dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Apa yang telah dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Amin. Cincin ini saya berikan kepadamu sebagai tanda setia dan kasih, dan sebagai tanda janji untuk menghormatimu.
kasih sebagai tanda janji menghormati dalam keseluruhan hidupku. Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus memberkati, memelihara dan melindungi saudara. Tuhan yang pengasih memenuhi saudara dengan sukacita. Dengan demikian saudara memperoleh kebahagiaan yang sempurna di dunia ini dan mendapat kehidupan yang kekal. Amin. Mari kita bersama-sama bersatu hati di dalam doa kita berdamai. Maha besar Tuhan yang menyatukan kedua saudara ini dalam perjanjian nikah. Berilah kepada mereka kemampuan untuk hidup bersama sesuai dengan firman. Kuatkanlah mereka dalam kesetiaan yang tidak pernah putus dan dalam cinta kasih yang sungguh satu kepada yang lainnya. Peliharalah dan lindungilah mereka dalam segala kesukaran hidup dan godaan. Dan tolonglah mereka menjalankan kehidupan bersama dalam kepercayaan, dalam persekutuan dengan jemaat, dan dalam pelayanan kasih oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang silakan kepada kedua mempelai, sudah tidak calon lagi karena mereka sudah sah menjadi suami dan istri. Jadi silakan untuk tulus kasih saling berhadapan. Silakan tulus kasih membuka cadar istrimu dan memberikan ciuman kudus di keningnya. Jadi cinta ke sebelah sini, terus ke sebelah. Dipersilahkan kepada majelis untuk menyerahkan Alkitab dan kartu nikah atau tanda nikah. Terima kasih untuk yang diberikan oleh Bapak Penitua. Sebenarnya Bapak Penitua hari ini, tetapi saya mendapat kepercayaan untuk menyerahkan kartu tanda nikah dan Alkitab ini. Di sini ada Alkitab dan kartu tanda nikah untuk kalian berdua. Tadi di dalam firman Tuhan kalian mendengar bahwa di dalam rumah tangga itu ada riak, ada gelombang, kan? Nah, oleh sebab itu kalau di nas kita tadi kita melihat
Jadi ada dua perumpamaan. Kalau mendirikan rumah di atas batu berarti bangunan itu kuat. Tetapi kalau mendirikan rumah di atas pasir berarti itu namanya pasir. Pasir kan tidak bisa dihantam oleh angin, oleh badai, dia akan runtuh. Nah, di sini ada Alkitab. Alkitab ini bukan hanya sebagai lambang kita sebagai seorang Kristen, tetapi Alkitab ini adalah dasar daripada kehidupan kalian berdua. Kalian berdua mulai hari ini sudah diberkati Tuhan, diberkati oleh pendeta, sah menjadi suami dan istri. Nah, oleh sebab itu Alkitab ini adalah dasar iman kalian berdua. Taruhlah iman kalian berdua di atas Alkitab ini. Alkitab ini bukan hanya disimpan di dalam lemari atau disimpan di dalam di mana saja, tetapi Alkitab ini harus dibuka dan dibaca dan diimani. Apa yang ada di dalam Alkitab ini? Tadi kita mendengar nas khotbah untuk kalian berdua. Nas khotbah itu adalah seperti saya bilang kemarin adalah nas emas. Apapun pergumulan kalian berdua, apapun permasalahan kalian berdua, pertengkaran apa saja, lihat dan baca apa nas kalian berdua hari ini. Jadi itulah untuk merelai perkelahian kalian berdua, pertengkaran kalian berdua. Nah, itu Alkitab. Dan ini ada buku tanda nikah. Buku tanda nikah ini sebagai bukti bahwa kalian berdua sudah sah menjadi suami istri pada hari ini dan sampai maut memisahkan. Ingat itu, karena apa yang dibilang Ibu Pendeta tadi, apa yang dipersatukan Allah, jangan ada manusia yang menceraikannya. Jadi sekali lagi saya tekankan kepada kalian berdua, apa kata pendeta tadi? Ada rayap katanya. Rayap itu apa? Godaan dunia ini. Godaan dunia ini sangat berat, seperti saya bilang kemarin, sangat berat dan luar biasa. Tapi bagaimana cara kita menyikapinya? Bagaimana cara kita melewatinya? Rayap itu ada racunnya sekarang. Nah, jadi inilah racunnya. Alkitab ini sebagai dasar kalian berdua, supaya rumah tangga kalian jangan sampai hancur, supaya rumah tangga kalian jangan sampai retak. Dan kami sebagai majelis menitik beratkan untuk kalian berdua, jangan ada lagi permohonan perkawinan yang kedua kali kepada kamu. Itu titik berat untuk kalian berdua. Jangan ada, jangan sampai. Cukup satu kali kalian menerima kartu tanda nikah ini sampai maut memisahkan. Ingat itu, sampai maut memisahkan. Jadi bagaimana cara kalian? Jadi jangan kita coba-coba melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, demikian yang bisa dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini nanti berguna untuk kalian berdua. Simpanlah kartu tanda nikah ini dengan sebaik-baiknya. Pada suatu saat nanti kalian pasti akan memerlukan ini. Apakah kalian dalam perjalanan kemana-mana, kartu tanda nikah ini kalian dicari. Dan nanti kalau kalian punya anak, kartu nikah ini berguna untuk anak kalian, untuk sekolah, untuk apa, pokoknya ini akan dicari. Jadi jangan sembarangan, simpanlah baik-baik kartu tanda nikah ini. Karena kartu tanda nikah ini adalah sah sebagai bukti bahwa kalian sah sebagai suami istri. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Dan atas nama majelis, atas nama keluarga, saya mengucapkan selamat menempuh hidup baru, selamat berbahagia, semoga langgeng sampai maut memisahkan. Amin.
dimampukan dalam kesehatan dan keuangan, dan kami dipenuhi dengan sukacita atas setiap hal yang boleh kami terima. Sehingga pada saat ini ya Tuhan, sebagai wujud ungkapan syukur kami atas kebaikan Tuhan, kami akan mengumpulkan dan memberikan persembahan ini. Biar ya Tuhan, Engkau memberkati tangan-tangan yang memberikan, sehingga dalam persembahan dikumpulkan boleh berguna untuk kemuliaan hormat dan kemuliaan Tuhan dalam pelayanan gereja dan jemaat di tempat ini. Selanjutnya hidup kami pun terus dipakai oleh Tuhan, hidup diberkati untuk menjadi berkat. Amin. Sementara persembahan dikumpul 17, baik pertama dan seterusnya sampai persembahan selesai dikumpulkan, hari ini Tuhan berkati. mengakhiri ibadah kita dengan berdoa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dipersilahkan duduk kebersamaan. Selanjutnya kami kembalikan kepada majelis jemaat. Selamat siang.